Nah, kita itu amalannya kan ingin tetap menjadi amalan yang sampai akhir zaman. Ya, kalau usia sampai akhir zaman boten. Ya, pasti enggak ya, Bu ya. Iya. Kita nggak terasa ya. Saya itu dimana nggih safar kemana ya. Nah, sekarang sudah mau di Paraan aja gitu. Tapi begitu di hadapan cermin, loh kok jenggot saya sudah putih ya. Rasanya baru kemarin di pesantren Al Mu'min Tembara kemudian perjalanan ke sini pulang ke Parakan, loh kok jenggotnya sudah putih. Itu usia kita, usia. Tetapi amalan kita adalah amalan yang kita inginkan sampai akhir zaman ya. Kita ingin menjadi bagian dari gerbong yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati. Ya, masih akan ada. Ya. Caranya itu, bagaimana kita memperbanyak amalan-amalan yang sifatnya jariyah. Ya. Berapa minggu lalu saya juga mengisi kajian, di Ustaz di Pesantren Islam Al-Irsyad ya. Saya menyampaikan 3 poin. Poin yang ketiga adalah tentang marilah memperbanyak amalan-amalan yang sifatnya jariyah. Dan saya kira itu di Muhammadiyah contohnya sangat banyak ya. Ya. Jadi usia kita boleh terbatas, tetapi pahala kita jangan sampai terbatas gitu ya. Kan kita mencontoh Rasul. Rasul itu dikatakan di dalam Al-Quran apa? Ya. Ajrun ghairu mamnun, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pahalanya ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak pernah terputus. Itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk rumah. Di rumah ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Habis nyembelih kambing, Pak. Ya, habis nyembelih kambing. Habis nyembelih kambing, dagingnya dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Ya, memang itu kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul itu kalau secara materi termasuk nggak ada Pak nih, termasuk ya Hasan Al Basri rahimahullah taala itu masuk rumah Nabi setelah Nabi nggak ada karena beliau tabiin. Kata beliau, saya itu kalau mau megang langit-langit rumah Nabi itu sampai itu pendeknya rumah Nabi, begitu sederhananya rumah Nabi. Ya. Tapi masalah sodako ya orang yang paling teladan kan dalam masalah itu. Makanya ketika menyembelih kambing itu sudah selesai nyembelih kambing, Rasul datang. Beliau datang nanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, masih ada dagingnya? Gitu. Rasul sudah tahu ini daging kambing pasti dibagi-bagi nih kan, gitu kan. Maka pertanyaannya ya, wahai Aisyah, masih ada nggak dagingnya? Ya. Kata Aisyah, ya Rasul, semua sudah dibagi-bagi kecuali hanya 1 potong bagian yang masih tersisa. Ya, karena memang Rasul juga menyukai ya paha yang bagian depan itu kalau dari motong kambing itu, ya. Sampil ya, iya. Kata Aisyah masih ada, cuma sepotong saja, ya. Kata Nabi SAW apa? Ya, wahai Aisyah, sesungguhnya semuanya masih ada kecuali sepotong yang kamu simpan. Dibalik sama Rasul. Ya, wahai Aisyah, semuanya masih ada kecuali sepotong yang kamu simpan. Kok bisa?
Ya sebenarnya sepotong yang kamu simpan itu kalau saya makan selesai habis. Tapi yang kamu bagi-bagikan ke orang itu semuanya tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wow sempat mboten sempat salat qoblal fajar 2 rakaat mboten wow. Sempat nggih kula sing mboten sempat. So, Pak Nur ini cepet-cepet jemput. Saya terlambat. Saya belum sempat. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma 'alaiha. 2 rakaat salat fajar ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kok bisa? Kok bisa 2 rakaat salat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya? Dunia dan seisinya hancur badan? Hancur. 2 rakaat salat fajar tersimpan di akhirat badan? Tersimpan di akhirat. Berarti apa? 2 rakaat salat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bapak-bapak kalau salat subuh ya, 2 rakaatnya ada yang dilakukan di rumah, ada yang dilakukan di masjid. Ya, insya Allah suatu saat salat 2 rakaat sebelum fajar di masjid yang Pak Sam tadi sampaikan. Insya Allah. Ya Sam, ya, insya Allah. Ya. Jadi 2 rakaat yang dilakukan di masjid itu insya Allah khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah kita ingin memperbanyak amalan-amalan yang jariah seperti itu. Ya. Kita tidak usah pedulikan sama orang-orang yang ragu terhadap Islam. Ya. Ya karena saya sudah buat makalah, saya mau bacakan saja salah satu saja ya. Makalah ini berkaitan dengan makalah orang-orang yang menghina agama. Ya, menghina agama. Saya bawakan bahwa mayoritas para ulama ya mengatakan bahwasanya itu adalah perbuatan kufur. Main-main ya. Baik serius ataupun bercanda. Contoh, misalnya, nah ini kok enggak pohon cengkeh nih kok? Bukan pohon merah. Pucuk merah. Pucuk merah, masya Allah. Ya memang pucuknya merah. Ya, jadi di India itu ada pohon besar. Di sana itu orang-orang belajar hadis loh. Ya. Satu saat ada murid salah seorang ulama datang karena ingin belajar hadis. Kemudian ngelihat para ustadz ini ada yang mengajar di bawah pohon itu. Pohonnya besar. Ya kadang-kadang sebagian orang itu kan subhanallah karena mungkin imannya belum kuat ya. Begitu kelihatan angker gitu pohonnya, begitu kelihatan tambah besar, tambah dibersihkan, tambah dikasih minyak wangi, ya, tambah hanya orang-orang tertentu yang di situ kan, Ini murid yang datang dari Yordan ini curiga, ini satu saat pohon ini bisa jadi, ya, tempat beribadah ini, ya. Padahal dia datang ke situ untuk belajar hadis. Benar, setelah berapa tahun kemudian datang ke pohon itu sudah beda. Orang-orang sudah mengkultuskan pohon tersebut. Tapi kalau pucuk merah ini enggak, apalagi dia. Ya. Enggak, saya yang mau bilang, yang saya mau ceritakan itu adalah kalau seandainya pohon pucuk merah itu misalnya menjadi sesembahan. Syirik boten? Jelas syirik. Kemudian ada orang tiba-tiba secara bercanda gitu, bukan beneran loh, bercanda, ya. Tiba-tiba nih datang, wah pucuk merah, kemudian dia sujud, bercanda loh nih. Padahal sujud kepada selain Allah haram atau halal? Haram. Bahkan kufur, kan gitu. Dia bercanda. Dan dia tahu kalau sujud kepada selain Allah itu haram dan juga kufur. Niku kata para ulama itu adalah perbuatan kufur. Bercanda loh. Sekarang banyak buatan orang bercanda dengan ayat-ayat Allah. Saking banyak. Ya.
Saya mau bawakan pendapat yang ada di dalam madhab Syafi'i. Sebenarnya ada ini semua, madhab Hanafi ada, madhab Maliki ada, kemudian madhab Syafi'i ada, madhab Hambali ada, secara urutan masa kan Hanafi dulu, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali, ya. Tapi saya ingin membacakan sedikit saja tentang apa yang dikatakan di dalam madhab Syafi'i, ya. Di dalam madhab Syafi'i dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah, ya. Orang nggak ragu kalau Imam Nawawi itu bermadhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi karena kita ini semua orang Islam, kitab Riyadhus Shalihin dibaca nggak di sini? Ya pasti dibaca nih. Itu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, ya. Karena kita menerima Islam secara umum, ya. Cuma kalau madhab Imam Nawawi itu madhabnya Imam Syafi'i, ya. Beliau menyebutkan satu tulisan, ya, dalam kitab Raudhatul Thalibin, kitab Raudhatul Thalibin, ya. Kitabur Riddah, kitab yang berbicara tentang riddah. Riddah itu murtad, Pak. Murtad itu artinya tadinya muslim sudah tidak lagi dianggap sebagai muslim. Ini riddah, ya. Beliau mengatakan bahwa itu adalah afhashi anwa'il kufri, jenis kekufuran yang paling buruk. Jenis kekufuran yang paling buruk. Terus saya singkat saja. Beliau mengatakan wa yahsulu dzalika taratan bil qauli, kadang-kadang itu terjadi dengan sebab kata-kata. Jadi kalau tadi yang saya contohkan itu kata-kata atau perbuatan? Perbuatan, ya. Dia bersujud kepada pohon pucuk merah. Perbuatan, ya. Nah, itu perbuatan kufur. Tapi kadang-kadang kekufuran itu terjadi karena apa? Ucapan, ya, karena ucapan. Wataratan bil fi'li, kadang juga dengan perbuatan. Wal af'alu al mujibatu lil kufri, dan perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang itu terjatuh ke dalam kekufuran, ya. Allati tasduru, yaitu yang timbul, ya. Nah, ini yang saya mau bilang, ini beberapa contoh dan apa yang hakikatnya telah dilakukan oleh sebagian orang. Kita prihatin bangsa Indonesia ini, ya, semakin jauh dari agamanya, semakin ngawur, ya, semakin kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang oleh ulama sendiri sudah dibahas, ya. Anta ammudin wastihza'in biddin, yaitu sengaja menghina agama. Sorihin secara jelas. Seperti apa? Kasujudi lis-sonam, seperti sujud terhadap berhala. Apa bedanya patung sama berhala, Pak? Sama ya. Ya, bahasa Indonesia, kalau kita bicara bahasa Indonesia, kita harus merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nih. Tapi secara umum kalau patung itu adalah ukiran yang tidak diapa-apakan, itu patung, ya. Kalau berhala itu patung, ukiran, ya, batu biasa tapi disembah, itu patung. Bedanya begitu. Kira-kira patungnya zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim bentuknya kayak apa? Ya, nggak tahu kita, mungkin cuma batu aja kan. Tapi karena disembah maka disebut berhala. Nah, Imam Nawawi mengatakan demikian. Ada orang muslim dengan bercanda dia melakukan penyembahan kepada selain Allah. Mestinya, ya, orang muslim itu kan yakin terhadap agamanya, ya. Agama kita begini, ya itulah agama, ya. Agama yang lain seperti yang lain, ya itulah agama, kan gitu. Tapi agama seorang muslim itu tidak melakukan penyembahan kepada berhala, ya. Tapi ada orang bercanda, waliyadzubillah, ya, dan menganggap bahwasanya itu adalah bagian dari sesuatu yang boleh-boleh saja. Itu perbuatan dikatakan oleh Imam Nawawi termasuk yang
mujibatun lil kufri, ya. Au ilqaul mushaf fil qadurat, ya, melempar mushaf Al-Qur'an di tempat yang kotor. Subhanallah. Makanya ya di pondok-pondok Al-Qur'an itu selalu dibawa ya di sini ya, karena menghormati Al-Qur'an. Sebagian orang Islam subhanallah. Ya, karena kita tahu dari medsos, ya, zaman sudah seperti itu, waliyadzubillah, ya.